Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang materi atau makalah tentang data statistik. Baik, langsung saja saya menjelaskan tentang materi ini tentang data statistik. Yang pertama yaitu pengertian tentang statistika, yaitu statistika adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data. Kalau pengertian statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka ataupun bukan angka yang berkaitan dengan masalah tertentu. Jadi perbedaan antara pengertian statistika dengan pengertian statistik itu berbeda. Kalau statistika adalah metode yang digunakan itu untuk memperoleh data. Kalau pengertian statistika ini adalah kumpulan data dalam bentuk angka ataupun bukan angka yang berkaitan dengan masalah yang tertentu. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu pengertian data. Di sini data adalah keterangan atau fakta yang dapat menerangkan dalam suatu penelitian. Data merupakan bukti valid dari penelitian itu sendiri. Berdasarkan hal itu, maka dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu data menurut sifat, sumber, cara memperoleh, dan waktu pengumpulan. Jadi di sini data itu ada menjadi 4 bagian yang dikelompokkan, yaitu terkait sifat, terus sumbernya, terus cara memperolehnya, dan waktu pengumpulan. Itu terkait pengertian data dan lain sebagainya. Saya lanjut. Nah, di sini ada data menurut sifatnya. Data menurut sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu kualitatif dan data kuantitatif. Kalau kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, yang misalnya penerimaan pembaca baru meningkat. Kalau data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya penerimaan pembaca baru meningkat sebesar. Jadi perbedaan antara data kualitatif dengan kuantitatif ini berbeda. Kalau kualitatif ini data yang tidak berbentuk angka, jadi langsung dijabarkan tanpa ada analisis dulu terlebih dahulu. Kalau data kuantitatif ini berbentuk angka, jadi jelas perhitungan atau penelitiannya itu jelas. Kuantitatif ini karena dia langsung pada angkanya dan langsung menganalisis langsung dan menghitung. Saya lanjut. Data berdasarkan sumber. Data secara sumbernya mengacu kepada perolehan data, yakni eksternal dan internal. Kalau data eksternal di sini adalah data yang bersumber dari luar suatu organisasi atau kelompok. Kalau internal adalah data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu organisasi atau kelompok. Jadi perbedaan antara yang di sini ya, data berdasarkan sumber ini kan ada eksternal dan internal. Kalau eksternal itu data yang dari luar atau data yang bersumber dari luar suatu organisasi atau kelompok lah. Kalau data internal adalah data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu organisasi. Perbedaannya itu antara luar dengan dalam. Saya lanjut. Data menurut cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer di sini adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Kalau data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain seperti jurnal penelitian. Nah, saya lanjut. Data berdasarkan waktu pengumpulannya. Data dalam waktu pengumpulannya dapat dibagi menjadi data cross section dan data berkala tim series. Data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu, bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam periode tersebut. Misalnya di sini survei penerimaan pembaca di sebuah universitas pada tahun 2000 menggambarkan keadaan universitas tersebut menurut umur, jenis kelamin, dan pendidikan dan lain-lain. Kalau data berkala ada data yang dikumpulkan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, seperti mahasiswa baru yang masuk dari tahun ke tahun. Bisa dijabarkan sendiri tentang data cross section dengan data berkala. Kalau data berkala itu dikumpulkan secara waktu ke waktu. Kalau data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam satu periode tertentu. Nah, di sini ada jenis data. Jenis data secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu dikotomi dan kontinu. Data dikotomi, di sini data dikotomi biasa disebut sebagai
data diskrit, data kategorik, atau data nominal, skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan irama. Dalam data ini, setiap data dikelompokkan sesuai kategorinya dan diberi angka. Angka tersebut tidak menunjukkan sebuah tingkatan, melainkan sebagai tanda pengkategorian saja. Itu yang dimaksud dengan data dikotomi. Data ordinal adalah data yang sudah diurutkan dari jenjang yang paling rendah sampai yang paling tinggi, atau sebaliknya tergantung peringkat selera pengukuran yang subjektif terhadap objek tertentu. Data interval. Nah, di sini data interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lainnya dan mempunyai bobot yang sama. Data interval mempunyai sifat-sifat nominal dari data ordinal. Pengukuran datanya tidak memberikan jumlah yang absolut dari objek yang diukur. Itu terkait tentang data interval. Saya lanjut, yaitu data rasio. Data rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai nilai 0 mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Data ini mengandung sifat-sifat interval. Penyajian data. Data statistik tidak hanya cukup dikumpulkan dan diolah, tetap juga perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengambil keputusan. Penyajian ini bisa disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, dengan keuntungan bahwa data tersebut akan lebih cepat dimengerti daripada disajikan dalam bentuk kata-kata. Saya lanjut. Diagram. Penyajian data dalam gambar akan lebih menjelaskan laporan secara visual. Beberapa diagram dapat dipetakan sebagai berikut. Silakan disimak. Di situ terdapat di atas ada diagram, terus di bawahnya ada diagram batang, diagram garis ganda, diagram lambang, dan diagram lingkaran. Itu terkait laporan secara visual. Beberapa diagram yang dapat dipetakan seperti peta konsep yang ada di sini. Saya lanjut. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori. Misalnya jumlah pegawai dalam pendidikan, masa kerja, dan sebagainya, sehingga memudahkan untuk pembuatan analisis data. Beberapa bentuk tabel dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini di atas ada tabel satu arah. Di bawahnya tabel dibagi menjadi dua, yaitu tabel 3 arah dan tabel 2 arah. Terima kasih. Mungkin sekian dari kami dari kelompok 1. Apabila ada kata-kata mohon dimaafkan. Selanjutnya kami bisa membahas ketika nanti sudah memasuki kelas. Bisa kita saling evaluasi terkait materi saya. Apabila ada ada kekeliruan mungkin bisa ditanyakan ketika presentasi nanti kami di kelas. Sekian dari kami dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang data statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.